Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Anwar, tetap di channel saya Project DI Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menemukan mengenai sebuah alat ya. Jadi alat ini untuk memonitoring 6 buah parameter ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu adalah tegangan AC teman-teman ya. Nah, saya menggunakan PZEM 004T ya untuk tegangan AC dan juga arus AC teman-teman ya. Kemudian daya AC. Jadi ini menggunakan sensor PZEM 004T ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Sini ada tulisannya teman-teman ya, PZEM 004T ya. Nah, kemudian selain tadi tegangan AC, arus AC dan daya AC, nah di sini saya juga menggunakan sensor tegangan DC ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat ya di sini. Nah, jadi di sini juga monitoring untuk tegangan DC-nya teman-teman ya. Nah, itu ya, ini tegangan DC. Kemudian untuk arus DC, nah di sini saya menggunakan INA 219 ya teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Nah, ini INA 219 teman-teman. Nah, kemudian saya menggunakan node DMCU ESP8266 ya, ini ya. Nah, jadi nanti untuk hasil monitoringnya ini ya teman-teman ya, ini dikirimkan ke ThingSpeak teman-teman ya. Jadi hasil tadi yang 6 tadi ya, jadi tegangan AC, arus AC, daya AC, arus DC, tegangan DC, dan daya DC ya, itu nanti dikirim ke ThingSpeak semuanya. Nah, kemudian ada monitornya teman-teman. Nah, jadi di sini di HP ya, ini saya buat dengan menggunakan MIT Inventor ya. Nah, jadi nanti ada monitoringnya di sini yaitu daya AC dan daya DC-nya. Jadi ambil dari ThingSpeak itu ya teman-teman ya. Jadi dari ThingSpeak itu kita ambil yang bagian daya AC dan daya DC saja. Yang tegangan AC, tegangan arus AC, tegangan DC, arus DC itu tidak saya masukkan ke dalam ke dalam HP ini teman-teman ya. Jadi cuma yang dimonitor adalah dayanya saja ya. Oke. Jadi dayanya saja yang dimasukkan ke dalam HP. Jadi ini menggunakan MIT Inventor ya teman-teman ya. Untuk coding seperti biasa ya, akan saya lengkapkan ya di blog saya. Oke. Nah, di sini ya teman-teman ya, ada sebuah beban ya. Nah, bebannya saya menggunakan LED ya, dan juga ada resistor ya teman-teman ya. Ini digunakan untuk monitoring tegangan dan arus DC teman-teman ya, yaitu yang akan dilakukan oleh ini si tegangan DC sama INA 219 ya teman-teman ya. Jadi modul arus DC INA 219. Oke, nah kemudian untuk yang PZEM bagaimana? Nah, PZEM ya, ini kan ada bagian tegangan ya. Yang bagian 2 ini yang tegangan ya. Nah, ini bagian ini teman-teman ya. Nah, ini saya letakkan di sini ya. Di bagian charger ini ya. Nah, ini saya letakkan di situ. Jadi nanti disambungkan ke sini listrik situ gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini untuk tegangan AC-nya. Nah, kalau untuk yang arusnya ya teman-teman ya, yang bagian ini ya. Nah, ini saya taruh di sini teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Jadi ada arusnya di sini. Nah, gini. Oke, jadi nanti bebannya ya, dia akan mensensing ini ya teman-teman ya, ada laptop, kemudian ada ini charger, habis itu ada RGB LED ini. Oke, gitu ya teman-teman ya untuk wiringnya ya. Kemudian untuk pemasangannya bagaimana? Nah, pemasangannya ya seperti biasa ya, untuk RxTX dari si PZEM ya, dia masuk ke pin D78 teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat ya, ini untuk RxTX ya. Ini RxTX-nya di sini ya, di bagian pin berapa ini, 78 ya. Nah, 78 ini. Kemudian untuk yang INA 219 ini ya, ini dimasukkan ke SDA SCL ya, D1 D2 ya seperti biasa. Kemudian untuk yang voltage ini, voltage tegangan ini dimasukkan ke dalam A0 ya teman-teman ya, outputnya ke A0 atau ADC ya. ADC nya biasanya di ujung ya. Nah, ini di ujung sini, di ujung situ ya teman-teman ya. Nah, itu ADC ya. Nah, jadi gitu. Nah, ini untuk apa gitu ya. Nah, ini untuk VCC groundnya saja teman-teman ya. Nah, untuk VCC ambillah dari yang VIN ini ya. Nah, dari VIN nih kalian bisa lihat ya.
Nah ini V-in ya. Kemudian groundnya itu kalian bisa ambil dari sebelahnya ya teman-teman ya. Nah kalian bisa ambil dari ground yang sebelahnya V-in ini. Ini ada ground ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk V-in dan ground saja, atau power ya, 5 volt dan ground. Nah di sini saya menggunakan ada sumber tegangan lagi yang tambahan ya teman-teman ya, yaitu pakai Wimos saya ya. Nah ini saya koneksikan ke 5 volt dan groundnya saja. Jadi saya ambil sumber tegangan ya dari Wimos ini, digunakan untuk mensuplai tegangan yang ada di sini teman-teman. Karena kalau hanya menggunakan node MCU saja, ternyata dia ngedrop ya teman-teman ya, dia nggak kuat. Nah maka dari itu saya ambil tegangan dari Wimos ini gitu. Jadi saya sambungkan juga di sini, jadi untuk menambahkan tegangan ya yang ada di sini. Jadi seperti itu supaya dia itu stabil di 5 volt gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk wiringnya ini ya. Ini saya kasih di VCC groundnya ya. Oke teman-teman ya, itu saja ya untuk perkenalan dari komponennya. Mungkin nanti habis ini kita akan masuk ke pengujiannya ya teman-teman ya, bagaimana untuk melakukannya gitu ya, atau hasilnya bagaimana. Kalau kalian penasaran ya, kalian lihat saja habis ini saya akan melakukan untuk pengujiannya. Oke ya teman-teman ya, sekarang kita lanjut ke pengujiannya. Oke teman-teman, nah sekarang kita uji ya untuk alatnya seperti apa. Jadi bisa kalian lihat sendiri ya, di sini ada node MCU-nya ya sudah nyala. Kemudian di sini bebannya ya berupa LED dia sudah menyala. Ini sensor INA219 sudah jalan. Kemudian untuk yang sensor tegangan juga sudah jalan ya teman-teman ya. Nah ini untuk yang PZTM ya, ini sudah saya sambungkan ya, ini ke AC ya untuk sensing VAC. Untuk yang arus AC ini saya sambungkan ke sini ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu, ini sudah jalan ya PZTM-nya. Nah dilihat ya di ThinkSpeak-nya ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya, ini untuk yang VAC dan ini untuk IAC ya, arus AC ya, ini untuk tegangan AC, dan ini dayanya ya teman-teman ya. Dan ini adalah tegangan DC ya, 4,90 ini tegangan DC. Kemudian ini untuk yang arusnya ya, yang INA219 0,01 ampere ya teman-teman ya, dan ini dayanya teman-teman ya. Nah kemudian untuk hasil yang dari serial monitor ya, ini kalian bisa lihat ya. Nah ini ya, jadi saya zoom aja ya. Nah oke, nah bisa kalian lihat ya teman-teman ya, volt AC nya 241,30 ya, kemudian arusnya 0,3 ya, kemudian dayanya 32 ya dayanya. Kemudian ini tegangan DC nya 4,9, arusnya 0,01, powernya ya dayanya DC itu 0,07. Nah dari data di ThinkSpeak ini ya teman-teman ya, ini kita oke teman-teman, sekarang kita demokan untuk alatnya ya. Jadi seperti yang kalian lihat ya, di sini sudah ada bebannya, yaitu saya menggunakan LED ya. Di sini untuk yang INA219 di sana, kemudian untuk yang voltage sensornya ya, itu saya taruh di sini juga untuk mengukur tegangan yang ada di sini. Nah ini PZTM-nya sudah saya taruh di sana ya untuk tegangannya, dan arusnya saya letakkan di sini ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian ya di sini ya di ThinkSpeak-nya ya teman-teman ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, jadi ada tegangannya ini ya, kemudian arus ya, kemudian ini untuk yang dayanya ya, daya dari ini kali ini. Kemudian ini untuk yang DC-nya teman-teman ya, untuk tegangan DC yang dari voltage sensor. Nah ini untuk yang arusnya ya, yang dari INA219, dan ini untuk yang daya DC-nya ini dikali ini ya. Nah kemudian untuk yang di aplikasinya ya, nah di sini bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi saya menggunakan MIT Inventor ya untuk mengambil data dari yang ini ya, 28,10 ini ya teman-teman ya. Nah ini di sini. Kemudian untuk yang daya DC 68 ya, 68,16 ini ya. Kemudian ini saya taruh di sini teman-teman. Nah jadi gitu ya. Nah jadi untuk demonya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dari ThinkSpeak ini ya, kita bisa ngambil data dan dimasukkan ke dalam HP kita ya, dengan menggunakan MIT Inventor teman-teman ya. Nah untuk seperti apa untuk desainnya ya seperti ini ya, kalian bisa lihat ya ini ya.
Jadi saya bikin di MIT Inventor, jadi seperti ini untuk blognya juga. Nah ini untuk lebih jelasnya ya teman-teman ya, kalian lihat saja di blog saya, nanti akan ada coding dari MIT Inventor ini. Oke gitu ya. Nah jadi seperti itu. Oke teman-teman ya. Nah jadi seperti itu untuk cara kerjanya ya. Jadi di sini ada sensor untuk arus ya DC, kemudian tegangan DC, kemudian di sini ada sensor untuk tegangan AC dan arus AC juga. Jadi yang dimonitoring ada 6 ya, 6 parameter, yaitu tegangan AC, arus AC, kemudian daya AC ya. Kemudian ini di sini ada tegangan DC ya, sensor tegangan DC, kemudian di sini ada arus DC ya. Kemudian ada daya DC. Jadi seperti itu teman-teman ya. Cukup sekian saja ya untuk demo dari alat ini. Jika kalian itu ada pertanyaan atau ingin bertanya-tanya, bisa kalian ajukan saja ya di YouTube di bawah atau via email di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Saya Anwar pamit. Seperti biasa untuk coding ada di blog saya di sini teman-teman ya. Oke, saya Anwar pamit. Selamat siang dah.